Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Ilmu Hukum. Topik ke-27 dari 80 topik. Tujuan norma hukum. Dari segi tujuannya, norma atau kaidah hukum tertuju kepada menciptakan kedamaian hidup antar pribadi. Tujuan tersebut dikaitkan pula dengan tugas norma hukum, untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum itu harus menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Fungsi kaidah hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa tujuan norma hukum adalah untuk ketertiban masyarakat. Norma hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai. Dalam arti sempit, norma hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret. Norma hukum dalam arti sempit ini pada umumnya berubah mengikuti perkembangan peraturan yang konkret. Norma hukum mempunyai dua sifat alternatif, yaitu imperatif dan fakultatif. Norma hukum yang bersifat imperatif biasa dikenal dengan hukum yang memaksa, atau dwingenrecht, wajib ditaati. Norma atau kaidah ini tidak dapat dikesampingkan dalam suatu keadaan konkret. Sedangkan, yang bersifat fakultatif dibedakan lagi antara norma hukum yang mengatur, atau regelendrecht, dan norma hukum yang menambah, atau aanvullendrecht. Selain itu, terdapat pula norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus bersifat memaksa dan mengatur. Norma hukum dapat dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak, general and abstract norms, dengan yang bersifat konkret dan individual, concrete and individual norms. Norma yang bersifat umum selalu bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkannya dengan subjek konkret, pihak, atau individu tertentu. Norma ini biasa menjadi materi peraturan hukum yang berlaku bagi siapa saja, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, norma hukum yang bersifat konkret dan individual ditujukan kepada orang tertentu, pihak, atau subjek-subjek hukum tertentu, atau peristiwa dan keadaan tertentu. Norma hukum dari segi daya berlakunya dapat dibedakan antara norma hukum yang berlaku sekali selesai, atau einmalig, dan norma hukum yang berlaku terus-menerus, atau dauerhaftig. Norma hukum yang bersifat einmalig adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan ini norma hukum tersebut selesai. Sedangkan norma hukum yang berlaku terus-menerus, atau dauerhaftig, adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus, sampai peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan yang lain. Norma hukum tertulis dari segi bentuk isinya, dapat dibedakan antara norma hukum tunggal dan berpasangan. Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berisi satu aturan, sedangkan norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang berisi lebih dari satu aturan, yang terdiri dari primer dan sekunder. Asal-usul norma atau kaidah hukum pada pokoknya dapat dibedakan atas dua macam. 1. Norma hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lain dalam masyarakat, yang dalam istilah Paul Bohannan sebagai norma hukum yang berasal dari proses double legitimacy, atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial non-hukum menjadi suatu norma hukum. Pandangan Paul Bohannan dikenal sebagai teori reinstitutionalization of norm. Keberadaan hukum yang terdiri atas kebiasaan-kebiasaan yang kemudian mengalami proses pelembagaan kembali, reinstitutionalization, menjadi norma hukum, pada akhirnya digunakan oleh masyarakat sebagai aturan untuk menata kehidupannya. Inilah yang dinilai oleh Sacipto Raharjo sebagai pelembagaan dari konflik yang terdapat dalam masyarakat. 2. Norma hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, langsung terwujud dalam wujud norma hukum, serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial lain sebelumnya. Sifat memaksa, dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum diancam hukuman. Ancaman hukuman itu dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda. Hukuman badan dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara.
Norma hukum sebagai salah satu norma sosial identik dengan sanksi. Untuk lebih memahami keberadaan sanksi sebagai unsur yang esensial dari kaidah hukum, lebih dahulu perlu mengetahui apa itu sanksi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. 1. Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. 2. Menurut Paul Bohannan, sanksi merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan. 3. Menurut Van den Steenhoven, sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas yang resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan masyarakat yang tidak spontan sifatnya. Pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa norma hukum sebagai salah satu jenis norma sosial membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur esensial. Sanksi eksternal atau yang berasal dari luar diri manusia merupakan unsur esensial dari norma hukum yang membedakannya dengan norma sosial lainnya. Sanksi sifatnya dipaksakan oleh pihak berwenang yang melaksanakan penegakan hukum. Berikut adalah perbedaan-perbedaan norma hukum dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, perbedaan norma hukum dan norma agama. 1. Sanksinya. Norma hukum sanksinya dapat dipaksakan sekarang, sedangkan norma agama sanksinya nanti di akhirat. Norma agama sanksinya internal yaitu dosa. 2. Asal-usulnya. Norma hukum berasal dari kekuasaan dari luar diri manusia yang bersifat memaksa, sedangkan norma agama berasal dari Tuhan, kitab suci. 3. Isinya. Norma hukum memberi hak, sedangkan norma agama tidak memberi hak. 4. Pelaksananya. Norma hukum ada pelaksana yang memaksakan hukumnya, sedangkan norma agama tidak ada pelaksana yang memaksakan hukumnya. Perbedaan norma hukum dan norma kesusilaan. 1. Tujuannya. Norma hukum itu ditujukan kepada masyarakat, sedangkan norma kesusilaan tujuannya untuk kesempurnaan pribadi orang tersebut. 2. Isinya. Norma hukum memberikan peraturan untuk perbuatan lahiriah dari manusia, sedangkan norma kesusilaan ditujukan kepada kesempurnaan batiniah seseorang. Selain itu, norma hukum memberikan hak, sedangkan norma kesusilaan tidak memberikan hak. 3. Asal-usulnya. Menurut Immanuel Kant, norma hukum asal-usulnya heteronom, sedangkan norma kesusilaan adalah otonom. Yang dimaksud dengan heteronom ialah atas kemauan dari luar dan dalam diri. Contohnya orang takut dihukum kalau dia melakukan korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan otonom ialah atas kemauan dari dalam diri orang itu sendiri. 4. Jaminannya. Norma hukum memberikan jaminan dalam hal mempertahankan norma hukum itu sendiri. Sedangkan dari norma kesusilaan tidak ada jaminan seperti yang dimaksud pada norma hukum, tetapi jaminannya dari kesadaran sendiri. Yang dimaksud dengan jaminan di sini ialah agar peraturan itu ditaati. 5. Daya kerjanya. Norma hukum mempunyai dua daya kerja, yaitu, daya kerja atributif, ialah kekuasaan, hak dan daya kerja normatif, ialah kewajiban. Sedangkan pada norma kesusilaan hanya terdapat daya kerja normatif. 6. Sanksi. Norma hukum sanksinya berasal dari luar diri manusia, sedangkan norma kesusilaan sanksinya dari diri sendiri. Van Apeldoorn selanjutnya membedakan norma hukum dan norma kesopanan sebagai berikut. 1. Norma hukum mempunyai kekuasaan untuk memaksakan paksaan, sedangkan norma kesopanan paksaannya datang dari tiap-tiap orang yang merasa untuk melakukan paksaan. Contoh, orang tua memaksa anaknya supaya taat kepada peraturan keluarga, tetapi dalam norma hukum paksaannya dilakukan oleh masyarakat atau alat kelengkapan pemerintah. 2. Ada sebagian dari peraturan-peraturan norma hukum yang tidak mempunyai upaya-upaya paksaan. Contoh, hukum antar negara, hukum internasional. Jika suatu negara melanggar hukum internasional, maka negara yang dirugikan tidak dapat memaksakan hukuman kepada negara yang melanggar. Hal ini disebabkan oleh adanya immunity sovereignty pada masing-masing negara. 3. Norma hukum memberikan hak dan kewajiban, sedangkan norma kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. Selain perbedaan, juga ada beberapa persamaan antara norma hukum dan norma kesopanan, yaitu, 1. Baik norma hukum maupun norma kesopanan,
ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial, berarti ditujukan kepada masyarakat. 2. Norma hukum dan norma kesopanan, merasa puas dengan perbuatan lahir dan tidak menanyakan sikap batin yang mendukung perbuatan itu. 3. Norma hukum dan norma kesopanan bersifat heteronom, atau tidak dilihat dari batinnya. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara berdaya upaya agar peraturan-peraturan hukum itu ditaati dan dilaksanakan. Paksaan tidak berarti sewenang-wenang melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma hukum dihormati dan ditaati. Keberlakuan suatu norma hukum akan berakhir atau norma hukum menjadi tidak berlaku apabila norma hukum yang menjadi sumber atau dasar keberlakuan norma hukum tersebut dihapus ataupun diganti dengan norma hukum baru. Itulah materi topik ke-27 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.